Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Samin Story yang membahas seputar mobil, otomotif atau game ya. Untuk kali ini kita bahas trouble apa lagi yang pernah saya alami ya. Kemarin yang video kemarin itu kan bahas trouble karena selang radiator pecah, dan untuk tema kali ini trouble karena hal sepele yang malah menjadi berabe ya, atau sebenarnya cuma hal kecil malah jadi besar dan menghabiskan banyak biaya untuk perbaikan. Oke, terus stay tune di video ini. Kita mulai video pembahasannya sekarang ya. Oke, kalau yang kemarin itu trouble-nya selang ini ya, selang radiator kecil ini ya. Kalau nggak ini ya ini yang di atas ini itu sobek atau pecah ya, makanya trouble sampai overhead karena selangnya pecah. Jadi bukan karena mobil juga overhead, bukan. Sekarang lanjut ke trouble apa lagi yang pernah terjadi ya. Itu trouble-nya itu cuma sebenarnya sepele ya. Makanya saya kemarin kan bilang kalau mobil trouble harus menghubungi orang atau bengkel yang benar-benar paham soal mesin ya. Jadi jangan asal-asalan. Saya pernah ngalamin itu karena sebenarnya cuma sepele, tak bawa ke arah Semarang, itu tiba-tiba itu ini selang ini selang tekanan udara ke pompa ke rem. Nah ini itu lepas, klemnya ini lepas, cuman dia nggak sampai lepas ke atas, itu cuma nempel. Jadi kan tekanannya kan nggak bisa masuk sini, otomatis RPM kan langsung tinggi. Yang kedua, rem sedikit blong karena nggak ada tekanan angin yang gede. Nah sebenarnya cuma itu, karena kesalahan, panik mau dibawa pulang, akhirnya mampir ke tempat temen, malah dipanggilin temennya yang notabene bukan seorang bengkel ya, dia hanya sekedar juga pemakai mobil, cuman nggak tahu ya, tahu-tahunan atau asal-asalan juga saya juga kurang ngerti. Nah itu problemnya, ini sensor map sensor sama throttle sensor ini ya, ini dijabut semua ya, akhirnya ini patah, putus kabelnya. Jadi hanya masalah sepele, harusnya masang ini udah selesai, karena ini dibongkar dilepas asal-asalan, jadinya kan setelannya udah nggak karuan ya. Tuh lah, makanya kalau trouble atau ada kerusakan, kalau memang benar-benar nggak tahu mesin atau nggak tahu mobil ya, mending bawa ke bengkel. Jangan asal-asalan tanya temen atau saudara yang sebenarnya dia nggak paham, akhirnya setahu dia mungkin ininya, mungkin itunya ya, akhirnya habis banyak. Itu cuma sepele sebenarnya. Ini karena ini udah terlanjur dicopot, baru ketahuan kerusakannya. Ini udah dipasang gini, ininya yang ganti rusak. Map ini sama map sensor sama throttle sensor ini udah terlanjur error. Jadi di ECU programnya udah berubah. Jadi tak buat pulang dari Semarang itu udah mesin nembak ya, kalau dibilang kayak campuran udara sama bahan bakar yang masuk ke sini itu udah nggak sesuai. Jadinya kalau digas kenceng dilepas tuh pasti nembak. Itu yang kedua.
Terus karena ini udah terlanjur rusak, sebenarnya bukan rusak ya, cuma ecunya itu udah, pembacaan map sensor sama ininya itu udah kacau. Konsumsi bahan bakar jadi sangat boros, mobil nggak bisa lari. Terus kalau dibuat gas dilepas pasti nembak. Ini lama ketemunya, tak bawa ke bengkel, hanya dibersihkan ini nggak sembuh. Terus tak bawa bengkel pertama ya, tak bawa bengkel itu cuma dibongkar ininya, disemprot carbon cleaner kalau nggak salah itu. Tak bawa bengkel yang kedua, nah ini map sensor ini kan bawahnya itu kayak ada pipa ya, pipa kecil gitu masuk ke bawah lah. Pipanya itu sama rumahnya ini udah putus dari bengkel. Mungkin sebenarnya niatnya baik, dikasih lem, tapi kesalahan dia lemnya itu lem karet atau apa ya, sealer lah, lem sealer. Itu bukannya nempel, tapi dia masuk ke lubang vakumnya itu. Lubangnya kan kecil banget tuh, masuk ke situ. Akhirnya ini udah dibenerin semua, udah diurut, nggak sembuh. Tak bawa ke bengkel yang lain cuma di tune up agak mendingan, tapi nembaknya tetap masih nggak sembuh, borosnya masih. Akhirnya yaitu jalan satu-satunya itu kita harus berpikir sendiri ya. Jadi jangan hanya nurutin bengkel, akhirnya kan habisnya nanti banyak. Nanya di grup Facebook waktu itu sharing. Memang kalau mobil injeksi itu cuma kalau zaman dulu karburator ya, kalau sekarang kan cuma mengandalkan sistem sensor ya. Ini sistem sensor map atau buat tekan berapa banyak angin yang masuk ke sini. Kalau yang ini kan throttle body. Di situ pada nyaranin buat ganti ini map. Untungnya belum tak ganti, ini harganya kalau baru itu sekitar 400-500 ribu ya. Jadi hati-hati nih buat perawatan yang sensor kecil nih, sepele tapi mahal banget, buset. Itu pada nyaranin itu. Nah buat ngetes ini jalan satu-satunya ya harus beli namanya voltmeter atau avometer, kalau bisa yang digital. Kita cari diagram cara kerjanya di Google ada. Jadi ininya nanti plus minusnya itu yang mana itu ada di YouTube, juga ada banyak yang review ya cara ngetes map sensor lah. Itu dari situ tak tes sendiri lah. Waktu tak bongkar ternyata dalamnya itu lubangnya itu kena lem karet itu, makanya dia nggak bekerja. Walaupun anginnya masuk gede, dia nggak bekerja. Sebenarnya ini kan sensitif banget, angin masuk sekecil apapun pasti dia kebaca sama sensor ini. Udah tak buka. Terus ngetesnya gimana? Kalau punya vakum juga bisa. Kalau pengen manual ya ini dicopot, dilepas, disedot, terus nanti di avometer pasti ada tegangan yang bergerak ya. Itu kalau nggak salah sekitar 5 volt kalau nggak salah loh ya. Lupa saya. Jadi itu makanya buat para pemula yang baru atau mau beli mobil, alangkah baiknya pelajari dulu mobil apa yang mau dibeli, bagaimana soal kapasitas mesin, terus speknya yang riwi apa, yang harus diperhatikan apa. Jadi setiap mobil itu beda-beda. Jadi kita pelajari dulu apa yang mau kita rawat. Jangan sampai kayak saya beli asal-asalan, nggak tahu pengalaman, akhirnya habis banyak cuma gara-gara hal sepele. Ini lepas
dapat orang yang nggak karuan, ini dilepas kacau semua. Itu lama, hampir 1 bulanan saya nyari apa ya, masalah di mobil itu lama banget, bener-bener lama. Soalnya dari bengkel pertama itu yang klaim sininya itu, di bengkel selanjutnya ini mungkin nggak dibongkar, jadinya ini nggak tahu ya, cuma di Jumat ganti busi malah. Ya bagus sih, cuman kan habisnya banyak, hampir satu kali perbaikan itu setiap bengkel kalau nggak salah ya 400-500 lah. Wah parah pokoknya. Ya itu ya dulu teman-teman. Jadi yang jelas poinnya, kalau kita punya mobil trouble di jalan kayak yang saya bilang kemarin, jangan asal-asalan kita telepon temen atau saudara yang notabene nggak tahu mobil atau cuma asal tahu mobil. Lebih baik kita tanya bengkel. Itu ya teman-teman. Jadi pesan saya, sama-sama pemula dalam hal otomotif ya. Beda kalau kita emang udah pengalaman, udah pernah punya mobil, itu akan dalam problem itu akan mudah mencari solusinya ya. Jadinya buat kita yang masih sama-sama belajar, satu, kalau mau beli mobil ya kalau pengen mobil A atau mobil B ya kita pelajari dulu. Mungkin banyak referensi dari teman-teman YouTuber yang ada di YouTube ya, itu bisa sangat membantu untuk pertimbangan kita membeli mobil. Yang kedua, kita bisa belajar dari mungkin kita cari referensi di Google atau grup bisa ya, soal spek mobil yang mau kita beli itu. Jadinya untuk kedepannya, untuk perawatan itu biar kitanya lebih mudah dan lebih irit ya. Jangan kita cuma mungkin kita pengen mobil A, uangnya bisa cukup, cuman kan kita harus benar-benar, kita kalau nggak tahu spek mobil itu, padahal mobil itu mungkin ininya agak riwi, terus mesinnya agak gimana, atau bodinya gimana, gampang keropos atau gimana. Itu harus benar-benar kita perhatikan, jangan asal-asalan. Terus yang ketiga, trouble ini tadi, usahakan kita belajar dengan apa yang kita rawat. Jadi jangan sedikit-sedikit ke bengkel, sedikit-sedikit ke bengkel. Oke, boleh ke bengkel, kita ke bengkel pun juga harus kita sedikit mencari ilmu dari itu ya. Kita nggak apa-apa nanya-nanya sama bengkel, Pak kalau rusaknya ini apanya ya, lah besok lagi kalau trouble seperti itu lagi kita bisa memperbaiki sendiri. Itu nggak apa-apa, daripada kita ngandelin bengkel ya, terus kita jalan, pas tengah jalan trouble, kita padahal udah megang mobil lama, tahun-tahunan mungkin, wah ini gimana, akhirnya bengkel lagi ya. Makanya dari apa yang kita punya itu kita pelajari ya, sedikit-sedikit, nggak harus langsung banyak seperti orang di bengkel. Orang bengkel kan pengalamannya udah bongkar mesin, bongkar segala macam, udah berulang kali. Kalau kita kan hanya punya mobil yang kita rawat, makanya kita harus benar-benar belajar cara merawat mobil. Saya juga terinspirasi kayak gini juga dari teman-teman yang senior di YouTube ya, makanya itu dulu ya. Oke, sekian video dari saya untuk tema kali ini. Kan trouble apa aja yang pernah dialamin. Kemarin udah soal overhead karena selang pecah, selang radiator pecah. Terus yang video kali ini tentang masalah sepele yang menjadi besar. Jadi masalah tambah meraman kemana-mana ya, yaitu dari sebenarnya selang lepas sampai salah penanganan, akhirnya harus bolak-balik ke bengkel. Dan itu hanya karena map sensor kita
tersumbat ya. Maka dari itu kita harus benar-benar perhatikan ya dalam perawatan mobil, dan kita harus terus belajar bagaimana sih cara kerja mobil kita di bagian mesin atau kaki-kaki itu. Syukur-syukur kalau kita memang udah basicnya orang otomotif, pasti sedikit-sedikit juga pernah dalam pelajaran itu ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe agar kita sama-sama belajar. Jangan lupa juga komen kalau ada salah atau ada yang kurang pas dalam saya bicara, biar menjadi bahan untuk lebih baik ke depan. Dan jangan lupa share ya kalau ini memang bermanfaat buat teman-teman semua, biar kita sama-sama belajar. Dan like kalau memang berkenan dengan video saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.